narasumber selanjutnya membawakan, kita akan masuk ke ice breaking. Silakan para pelatih di Papua maupun Papua Barat bangkit berdiri. Terima kasih. Ya, ice breaking kali ini akan mengulang ice breaking sebelumnya. Ya, terima kasih untuk Papua Barat yang sudah lengkap. Nah, ice breaking sebelumnya adalah di hari pertama kita membawakan peace kompeten. Peace kompeten. Ya, masih ingat angkat tangan? Masih. Ya, masih ingat. Nah, kita akan membawakan peace kompeten dengan satu lagu. Jadi kita naikkan tingkat atau derajat kesulitannya, ya. Nah, kalau sebelumnya kan peace kompeten, peace kompeten, peace kompeten, peace kompeten, ya. Kita akan naikkan dengan satu lagu. Lagunya adalah Tulalu, tidak ada artinya. Ya, itu T-O-O-L-A-L-O-O, Tulalu. Ya, lagunya begini. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu. Ayo semuanya menyanyi. Semuanya menyanyi ya. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu. Cukup jelas ya Bapak Ibu, angkat tangannya, cukup jelas semuanya? Jelas. Siap. Kita mainkan ya. Kita mulai tangan kanan dengan peace, tangan kiri dengan peace, tangan kanan dengan kompeten ya. Dengan lagu Tulalu. Jadi kita tidak peace kompeten, tipis kompeten tidak, tapi dengan Tulalu sehingga Bapak Ibu lebih sulit ya. Baik, 3, 2, 1. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu. Luar biasa. Sekali lagi kita percepat ya. Kita percepat. Tangan kiri peace, tangan kanan kompeten. Kita mulai seperti itu ya. Oke, kita mulai lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi. 3, 2, 1. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu lalu. Tulalu lalu lalu. Oke, kita beri aplaus. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih para pelatih Papua dan Papua Barat. Nah, pemateri selanjutnya adalah seorang yang luar biasa. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu ya, siapa? Nah, beliau adalah seorang koordinator nasional Rumah Kerja Pancasila. Beliau juga Direktur Eksekutif Strategic Intellectual Network nasional ya. Yang ketiga, beliau adalah CEO dan founder 777 Network bidang pengembangan jaringan dan keahlian. Siapakah beliau? Sosoknya adalah Pak Andreas Adikusuma. Yes. Terima kasih Pak Robi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian para pelatih. Saya harus pakai ini dulu. Oke, ini ya Pak ya. Ya. Ini nggak perlu dipindah. Harus. Oke. Ya. Bapak Ibu,
pelatih yang ada di Polda Papua, yang ada di Papua Barat dan di SPN Papua. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada sesi di hari keempat ini menyampaikan sesuatu yang sangat penting di dalam perjalanan pra-TOT. Jadi hari pertama sampai hari ini adalah hari keempat dan besok akan diakhiri di hari kelima. Hari ini secara khusus kita akan membahas, kita akan mengupas apa yang menjadi materi kurikulum dan juga bagaimana petunjuk untuk menyampaikan materi-materi tersebut kepada para peserta Binlat yang akan datang. Dan saya mohon Bapak Ibu pelatih, meskipun saya lihat di layar tadi tidak semua hadir, mungkin sebaiknya hadir semua. Tapi tidak masalah, pada kesempatan ini saya juga akan berbagi materi dengan Bapak Vincentius Satrio. Jadi dalam kurun waktu 90 menit ya, sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat, saya membagi waktu dengan beliau. Beliau juga bagian dari narasumber dan juga beliau mewakili dari PCTA. Saya hari ini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya akan tunjukkan apa sih materi-materi yang akan Bapak Ibu pelatih nanti sampaikan kepada peserta Binlat. Yang kedua, bagaimana menyampaikannya, bagaimana menyampaikan materi kepada mereka. Yang ketiga, nanti operator akan menampilkan 1-2 buah video yang akan ditayangkan yang menjadi bagian dari materi yang akan diberikan kepada siswa di saat Binlat yang akan datang. Bapak Ibu sekalian semua, para pelatih yang saya hormati, apa yang akan kita sampaikan kepada siswa yang akan datang pada saat Binlat di pra-TOT ini akan kita bahas sedikit, sekilas, selewat bisa dibilang, karena waktu yang 1,5 jam ini, 1,5 jam ya, kurang lebih 90 menit ini pasti tidak mencukupi, karena demikian banyak, ada 372 JP ya, yang akan kita jalani hari demi hari selama berapa hari ini? Selama 58 hari kepada adik-adik kita, anak-anak kita peserta Binlat yang akan datang. Nah, tentunya ini selama 1,5 jam ini saya hanya menyampaikan secara umum, dan Bapak Ibu tentunya sudah menerima modul ini atau bahan ini yang sudah dikirimkan dari Mabes ke Bapak Ibu, sehingga mungkin sudah dibaca-baca. Tapi setidaknya di sini saya akan menyampaikan supaya lebih jelas bahwa materi inilah yang sangat penting disampaikan atau terdelivery kepada para peserta di sana, sehingga yang menjadi tujuan bersama tercapai. Yang menjadi tujuan Bapak Ibu sebagai pelatih, ada kepuasan psikologi ketika seluruh materi terdelivery, bahkan terkirim, keterima dengan maksimal oleh para siswa, sehingga nanti lulusan daripada Binlat Banoken tahun 2020 ini betul-betul sesuai dengan harapan semua, harapan kita semua. Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini makasih operator sudah menayangkan ini. Di sini saya akan langsung menyampaikan bahwa ada struktur program daripada Binlat yang akan kita laksanakan beberapa waktu yang akan datang. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada bagian-bagian yang penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, yaitu pembentukan dasar dan kepribadian
itu selama 10 hari. Selama 10 hari adalah bagian yang sangat krusial untuk Bapak Ibu bisa dikatakan sukses dalam mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk ke dalam pembinaan dan latihan, yaitu bagaimana kita membentuk dasar-dasar kepribadian dari seluruh siswa. Nah, selama 10 hari ini banyak hal-hal yang baru yang akan disampaikan oleh para narasumber atau pelatih-pelatih dari sini. Jadi percayalah bahwa apa yang akan kita deliver pada Bapak Ibu sekalian selama 10 hari ini akan menjadikan seluruh peserta Binlat Banoken ini akan menjadi, kita harapkan ya, tentunya harapan kami sebagai pelatih dan juga Bapak Ibu pelatih yang ada di sana kita berharap bahwa seluruh siswa-siswa Banoken nanti akan menjadi anggota Bintara Polri yang berbeda, anggota Bintara Polri yang mempunyai integritas, daya juang, ya, sikap dan juga mental yang luar biasa. Pasti itu yang kita harapkan. Makanya kita adakan acara Binlat yang akan datang. Makanya kita adakan sekarang adalah pra-TOT, kemudian dilanjut kepada TOT. Ini mematangkan semua yang menjadi misi kita ke depan, supaya pada saat Binlat hasil yang maksimal bisa kita capai bersama. Nah, pembentukan dasar dan kepribadian di 10 hari itu ada tahap-tahapnya. 2 tahap ini adalah 2 tahap ini yang sebelumnya ya. Makasih. Tahap pembentukan dasar dan tahap pembentukan kepribadian. Nanti saya jabarkan lagi di slide berikutnya. Kemudian ada pembekalan nilai-nilai wawasan kebangsaan yang dijiwai, jati diri bangsa, dan pengenalan profesi kepolisian. Itu selama 35 hari. Total kurang lebih 210 JP. Nah, wawasan kebangsaan yang dijiwai, jati diri bangsa sampai kepada pengenalan profesi kepolisian itu ada kurang lebih 10 hanjar Bapak Ibu. Ada bahan ajarnya 10 tema, 10 judul. Nah, itu yang akan kita sampaikan kepada para peserta Binlat yang akan datang. Nah, tentu Bapak Ibu, dengan kami di sini sebagai narasumber, Bapak Ibu sebagai pelatih, harus ada kesamaan, harus ada pola yang sama, sehingga pada saat kami menyampaikan itu semuanya bisa diterima 100% oleh Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menyampaikan juga kepada peserta Binlat juga secara utuh. Berikutnya ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini ada 5 hari. Kita bicara interpersonal skill, motivasi, dan nanti ada tes akhir. Ya, nah ini sedemikian rupa sudah kita siapkan Bapak Ibu, sehingga selama 10, 35 hari dan 5 hari, 15 tambah 15, 50 hari pertama ini, 50 hari ini, ya, itu semua sudah harus mengkondisikan, membentuk para siswa Binlat nanti menjadi anggota Bintara Polri yang betul-betul sesuai dengan cita-cita kita semua. Kemudian ini menjelang akhir kegiatan ya, ada pemantapan, yaitu belanja masalah dan juga bakti sosial. Kemudian yang terakhir, kegiatan-kegiatan lain nanti ada pengasuhan, ada olahraga dan bela diri, pada pos, budaya, ketutup pelatihan. Total semua yang kita sampaikan, materi-materi ini adalah 372 JP. Next slide, Mas Operator. Bapak Ibu, ini materi. Nanti di ujung saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu salah satu atau salah 2 dari materi ini kita tampilkan dalam bentuk PowerPoint dan juga video. Nanti bagaimana Bapak Ibu bisa ada gambaran menyampaikan kepada siswa-siswa Binlat nanti materi-materi tersebut sehingga sangat efektif. Yang pertama adalah yang awal kami sampaikan, ini punya jam paling banyak Bapak Ibu, porsinya 100 jam sendiri, pembentukan dasar dan kepribadian. Kenapa di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menginginkan anak-anak
Bintara Banoken ini tahun 2020 ini adalah menjadi figur-figur pribadi-pribadi yang berbeda. Ini kita buat terobosan sehingga sangat krusial pada saat pembentukan dasar dan kepribadian ini kami dan Bapak Ibu pelatih bisa melakukan sesuatu ya, berdasarkan kurikulum ini, melakukan sesuatu berdasarkan metode kita, itu menjadikan anak-anak kita, orang asli Papua, itu akan jauh lebih berkualitas, punya mental yang luar biasa tangguh, punya nilai rasa dan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang sangat tinggi, yang tidak perlu diragukan. Lanjut, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, itu ada 16 jam. Ini materi ya Bapak Ibu ya. Kemudian spirit Sumpah Pemuda. Yang keempat, makna hakiki pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang kelima, makna spirit proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keenam adalah nilai-nilai Pancasila. 7, ini bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang kedelapan, Bhinneka Tunggal Ika. Yang 9, pengenalan profesi kepolisian, pengembangan diri, belanja masalah dan bakti sosial. Jadi inilah materi yang menjadi bekal untuk Bapak Ibu sebagai pelatih yang akan disampaikan selama lebih dari 50 hari, selama 372 jam. Nah, materi-materi ini tentunya akan bisa diterima, akan bisa disampaikan dengan maksimal. Tentunya ada semacam petunjuk untuk bagaimana. Karena ketika materi Bapak Ibu sangat piawai atau sangat mahir disampaikan, tapi ketika spirit daripada materi itu Bapak Ibu belum memahami spiritnya, tujuannya, belum memahami, saya yakin materi ini akan semakin menjadi sekedar materi, tidak lagi materi yang berisi sebuah spirit, sebuah jiwa, sebuah semangat. Karena di TOT yang akan datang, Bapak Ibu tentunya kami harapkan dari para narasumber di sini, Bapak Ibu setelah melihat sekilas ini, ya, kemudian nanti kita bahas secara parsial, Bapak Ibu sudah memahami bahwa materi-materi ini adalah materi-materi yang betul-betul dibutuhkan oleh para peserta nanti, oleh para peserta binlat nanti. Sehingga Bapak Ibu, semua materi ini, baik sejarah perjuangan bangsa, spirit Sumpah Pemuda, nilai-nilai Pancasila dan sebagainya, itu kami harapkan dengan sangat Bapak Ibu bisa memahami, mengkaji. Mungkin dari sekarang ketika saya sudah selesai menyampaikan ini, Bapak Ibu sampai di rumah atau pada saat istirahat nanti malam, atau setelah berbuka puasa, atau setelah tarawih di rumah, ya, Bapak Ibu bisa membuka-buka, bisa membaca-baca. Karena materi ini tidak sulit, Bapak Ibu. Materi ini tidak berat. Yang kami menyampaikan materi ini juga dengan fun, dengan ringan, dengan mudah dicerna oleh para siswa binlat nanti. Tentunya Bapak Ibu juga akan punya kemudahan dalam menyampaikan. Nah, ini kita tidak sedang memberi kuliah nantinya, kita tidak sedang mengajar, tapi kita sedang mengupayakan bahwa materi-materi ini terkirim, ya, terkirim dan diterima dengan baik oleh anak-anak kita di Papua. Slide berikutnya. Oh ini, Mas Ari, coba tampilkan. Nah ini, yang Hanjar 1 ya. Ini saya akan buka, karena gini Bapak Ibu, pada saat saya menyampaikan ini dari 10 Hanjar yang akan saya sampaikan, saya berbagi nanti ya dengan Bapak Satrio, sehingga Hanjar 1, Hanjar 3, 6, 9, dan 10 itu menjadi bagian saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi nanti selebihnya yang menjadi bukan bagian saya akan disampaikan
oleh Bapak Satrio yang sekarang sudah siap melalui Zoom, sehingga Bapak Ibu nanti juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan beliau terkait Hanjar yang bukan bagian saya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke Hanjar 1. Tolong diambil bagian bawah. Hanjar 1 ini tentang pembentukan dasar dan kepribadian. Jadi, apa tujuannya Bapak Ibu? Materi ini perlu kita sampaikan, perlu kita kirimkan perlu kita perlu kita olah sedemikian rupa sampai anak-anak kita bisa mengerti dengan baik. Hasilnya pun, goalsnya pun maksimal. Yang pertama, ini tentunya menjadi sikap dasar dari anggota Polri tentunya, dan juga TNI Polri, ini menjadi kunci. Menunjukkan sikap dan perilaku disiplin, tertib, dan mampu mengontrol diri. Yang kedua, menunjukkan sikap pantang menyerah, memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab, berkarakter unggul, berpikir positif dan konstruktif. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku mampu bekerjasama dan bergotong royong. Kelima, memiliki percaya diri, memilih jalan hidupnya menjadi anggota Polri dan bangga sebagai bagian dari keberagaman bangsa Indonesia. Bapak Ibu, 5 tujuan ini adalah 5 tujuan yang harus bisa kita sampaikan di dalam materi, harus tersirat di dalam materi. Pada saat Bapak Ibu menyampaikan kepada para siswa nanti, tujuan inilah yang kita harapkan. Goalsnya pembelajaran di Hanjar pembentukan dasar dan kepribadian itu ini loh. Ya. Kita bisa lihat indikatornya nanti, ada semacam tes, ada juga nanti monitoring oleh kami, oleh Bapak Ibu juga, bagaimana nanti ada parameter-parameternya, apakah Hanjar ini pada para siswa sudah diterima dengan maksimal, apakah efektif, kemudian menjadi produktif di setiap para siswa Binlat, sehingga dari awal semua yang menjadi tujuan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kemudian metode pembelajaran, kembali lagi pembelajaran berdasarkan pengalaman atau experiential learning yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Narasumber, oleh Pak Robi, oleh Pak Kresno, dan juga soal ceramah interaktif, aktivitas yang menyenangkan, menantang, tidak menggurui, dan juga inilah metode yang baru yang bisa kami sampaikan atau yang Bapak Ibu terima di dalam pelatihan-pelatihan. Kemudian petunjuk umum. Mohon izin nanti di Hanjar berikutnya saya tidak akan bacakan petunjuk umumnya, hanya sampai kepada hanya sampai tujuan pembelajaran saja. Tidak saya bacakan petunjuk umum dan juga metodenya, karena kurang lebih sama. Ini petunjuk umum. Pelatih memastikan semua lapangan, aula, ruang kelas, media, perlengkapan yang dibutuhkan sudah tersedia, ya sudah settle. Pelatih menjelaskan peraturan yang harus ditaati. Pelatih memberikan sanksi hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan pelajaran yang positif sesuai dengan tujuan pengkondisian. Pelatih secara situasional membagi kelompok dengan tetap menjaga keseimbangan. Kelompok misalkan dengan jumlah, gender, suku, dan agama. Itu secara situasional. Nanti ada pengkondisian, mungkin ada game dan sebagainya. Itu pelatih harus mampu melakukan positioning di dalam situasional ini. Kemudian siswa mengeksplorasi tayangan film, video singkat yang berkaitan dengan penguasaan pelajaran diri, perubahan percaya. Jadi Bapak Ibu nanti ada sesi di mana kita tidak hanya menyampaikan, tidak hanya menyampaikan materi secara pelajaran, ya, tapi kita menyampaikan materi itu juga melalui video. Jadi tidak bosan, tidak jenuh. Jadi mereka diharapkan nanti bisa berdiskusi. Video yang kita tayangkan ini diharapkan oleh para siswa ini, oleh kita,
kepada para siswa, agar para siswa mampu menyerap, mampu merekam, kemudian mengkaji, menganalisa. Nah, kita serahkan waktu kepada anak-anak kita itu, agar mereka mampu menganalisa, mengeksplorasi, sampai kepada menyimpulkan bahwa video ini adalah A, adalah B, adalah C. Berbeda dari tiap kelompok itu tidak masalah, karena kita berikan, kita serahkan sepenuhnya pada para siswa untuk mengeksplorasi video-video yang kita tayangkan. Kemudian siswa melakukan simulasi sesuai tema yang diberikan. Siswa difasilitasi untuk menemukan nilai-nilai dari pembelajaran sesuai tema yang sudah diberikan melalui proses refleksi dan konseptualisasi dan implementasi. Sampai di sini, saya mohon angkat tangan apakah satu suara saya, dua materi ini diterima dengan baik? Angkat tangan. Saya nggak melihat di layar. Ada di layar? Sudah kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Next, Mas Operator. 1-3. Ya. Oke, ini saya lanjut di Hanjar 3. Next lagi, Mas. Hanjar 3 adalah spirit Sumpah Pemuda. Di sini ada yang menarik Bapak Ibu. Ini saya agak keluar sedikit. Karena pada saat kami mengeksplorasi dan menyusun materi spirit Sumpah Pemuda ini, Bapak Ibu ketahui dari berbagai sumber kami sudah menghimpun bahwa ada sebuah kekayaan informasi yang selama ini mungkin Bapak Ibu sendiri belum diterima dengan baik. Kami coba membagi bahwa pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 itu ada anak-anak bangsa, bagian dari anak-anak bangsa yang asli Papua ikut hadir di sana. Nah, sumber-sumber ini sudah kita kunci, sudah kita dapatkan, sehingga pada saat materi disampaikan nanti kepada siswa, ya, pada saat momentum binlat nanti, insya Allah semoga Tuhan memberikan waktu, memberikan kesempatan yang baik, sehingga ada tokoh yang menjadi saksi hidup bagaimana Sumpah Pemuda bisa dirasakan dan juga bisa bisa dilalui oleh saudara kita dari asli Papua. Dan ini adalah saksi hidup. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai pemuda-pemuda ikut berkontribusi, berpartisipasi di dalam kegiatan Sumpah Pemuda. Tujuan pembelajaran dari Hanjar 3 ini adalah yang pertama, kita harapkan siswa-siswa itu menunjukkan perilaku persatuan dalam bermasyarakat. Ini sangat penting. Bapak Ibu bisa lihat isu yang berkembang hari ini. Isu yang berkembang hari ini di tengah-tengah negara. Masalah persatuan menjadi hal yang selalu menjadi berita-berita yang tidak produktif kadang diterima karena kebebasan dunia informasi, sehingga persatuan bisa terancam. Nah, ini kita harapkan bahwa siswa-siswa bintar nanti mampu menunjukkan perilaku persatuan. Kedua, menunjukkan sikap toleransi dan keberagaman sesama anak bangsa. Ini sangat penting karena sebagai bagian dari anak bangsa yang sangat menghargai kebinekaan, ini tentunya toleransi dan keberagaman harus ada di dalam setiap insan anak bangsa. Tanpa terkecuali ada di kita nanti di Bintan, bahkan harus menerima ini. Ketiga, menunjukkan toleransi antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta antar suku bangsa, budaya, dan berbagai perbedaan lainnya. Empat, menunjukkan rasa cinta dan solidaritas antar sesama warga negara dan menguatkan persatuan dan persaudaraan serta keutuhan NKRI. Menunjukkan rasa cinta dan solidaritas antar sesama warga negara dalam menguatkan persatuan dan persaudaraan serta keutuhan NKRI.
Kelima, menunjukkan sikap dan semangat gotong royong dalam menghadapi ancaman terhadap negara. Dari tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu semua sudah memahami. Spirit Sumpah Pemuda, semangat Sumpah Pemuda. Kami narasumber sepakat, ini mesti kita bawakan, harus kita sampaikan kepada para siswa. Sehingga kita harapkan nilai-nilai ini semua betul-betul diterima, dicamkan dengan efektif, dengan baik oleh para siswa. Next, Hanja 136, yang 6 Mas. Oke, nilai-nilai Pancasila. Hanjar yang ke-6 adalah nilai Pancasila. Seperti saya katakan sebelumnya, saya akan mungkin cukup saja hanya di tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Pelajaran nilai Pancasila. Apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu menyampaikan materi kepada seluruh siswa Bintang nanti ini, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Pertama, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai umat beragama, menunjukkan perilaku bersahabat, toleran, dan saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku yang peduli, iba, dan empati dalam kehidupan masyarakat, menunjukkan perilaku gotong royong, persaudaraan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, menunjukkan perilaku masyarakat dan mufakat, menunjukkan perilaku adil bijak dalam bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila hari ini mungkin Bapak Ibu dan kami sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila sampai hari ini sudah mulai mengalami gangguan demi gangguan. Ideologi yang sudah digali oleh Bapak pendiri bangsa, oleh Bung Karno, dan juga dilanjutkan oleh para tokoh-tokoh bangsa, diperjuangkan sampai ideologi tertentu ingin menggeser ideologi kita. Sampai hari ini tidak pernah berhenti nilai-nilai Pancasila ini mengalami tergerus oleh hal-hal yang menjadi isu-isu dari konsumsi publik. Sehingga nilai-nilai Pancasila sangat mempengaruhi apa yang menjadi situasi bangsa. Saya sangat concern dalam hal ini. Kenapa? Karena ketika kami berinteraksi dengan aktivis-aktivis pembela, pendukung, pejuang untuk Pancasila tetap kuat di Republik ini, kita sama-sama prihatin bahwa Pancasila ini sampai hari ini mungkin hanya sekedar slogan, mungkin hanya sekedar sebuah dialektika dan sebagainya. Tidak lebih dari itu. Sedangkan pada saat pelaksanaan di masyarakat, nilai-nilai Pancasila itu nyaris terdegradasi luar biasa. Bapak Ibu sepakat? Nilai-nilai Pancasila sampai hari ini sudah mengalami degradasi yang luar biasa. Oleh karena itu kami konsen, saya sebagai koordinator nasional Rumah Kerja Pancasila itu mengajak kepada semua elemen bangsa, kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa, untuk sepakat bahwa Pancasila sampai kapanpun tetap menjadi jangkar kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sepakat dengan saya? Sepakat? Mohon angkat tangan. Sudah angkat tangan Bapak? Sudah? Oke. Makasih. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Hanjar yang ke-9. Ini saya tidak akan menyampaikan lebih, mungkin hanya setelah saja, lebih singkat dari yang sebelumnya. Karena ini bicara pengenalan profesi kepolisian, kalau Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan bekal lebih maksimal daripada saya, ya, lebih cukup daripada saya. Tujuan pembelajarannya, mesti saya bacakan Bapak Ibu, adalah memberikan informasi dan pengetahuan awal profesi kepolisian agar peserta BINLAG dengan cepat dapat beradaptasi dengan lingkungan Polri, pelaksanaan tugas Polri, nilai-nilai keberatan, dan catur prasetya. Saya pikir ini adalah Hanjar yang cukup sekilas saya bahas saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ke Hanjar 10. Hanjar 10 adalah pengembangan diri.
Tujuannya adalah memahami pengetahuan komunikasi media sosial, dan setelah belajar siswa akan yang pertama memahami hakikat komunikasi, yang kedua memahami hakikat media sosial, yang ketiga memahami manfaat komunikasi media sosial di Polri. Ini hanya 10. Jadi apa yang diharapkan oleh kita, oleh Bapak dan Ibu sebagai pelatih, bahwa pengembangan diri adalah menjadi sebuah bukan akhir, tapi sebuah awal. Karena setelah anak-anak kita dibekali oleh sekian banyak materi, ya, ada yang materi berat, ada yang materi sedang-sedang. Ini kita harapkan bahwa ketika bertugas, seluruh siswa yang sudah lulus tentunya, yang menjadi bintara Polri di Papua, itu mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi dengan masyarakat atau dengan sesama yang ada di Papua secara maksimal, secara produktif. Kemudian juga memahami sekarang adalah era teknologi informasi, sekarang era media sosial. Bagaimana sebagai anggota Polri mampu menyingkapi, mampu menganalisa, mampu mengkaji apa yang menjadi informasi-informasi yang masuk, yang berseliweran baik di YouTube, di Instagram, di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Sehingga di sini kita tentunya berharap bahwa polisi menjadi garda terdepan yang bisa menganalisa, bisa menyaring, bisa mengidentifikasi bahwa informasi-informasi yang valid, informasi yang hoax, informasi yang membangun, informasi yang memecah belah dan sebagainya. Tiga, memahami manfaat komunikasi media sosial di Polri. Banyak sekali media-media sosial di Polri yang sedang dikembangkan, yang sudah menjadi rujukan-rujukan dari para netizen, anak-anak bangsa yang lain dalam mendapatkan informasi Polri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari 10 Hanjar ini saya sudah menyampaikan Hanjar 1, 3, 6, 9, dan 10. Nanti ada kesempatan Pak Satrio bisa menyampaikan sisa Hanjar yang belum saya sampaikan. Coba Mas sampaikan video di sini tentang video Pancasila sekilas. Nanti cukup 2-3 menit kita lihat sebentar. Kemudian saya harapkan Bapak Ibu bisa memahami bahwa video yang kita akan tayangkan ini adalah nanti yang Bapak Ibu tayangkan di depan para siswa, sehingga para siswa itu diharapkan bisa menyerap tayangan-tayangan video ini berikut dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Silakan Mas. Yang ini, ya. Next. Ini saya akan sampaikan PowerPoint yang menjadi materi oleh Bapak Ibu sampaikan nanti, yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu kepada siswa tunggal. Tampilannya seperti ini. Hanjar ke-6 pertemuan ke-1. Next. Bagaimana menerapkan nilai Pancasila kehidupan? Ini tadi ada di petunjuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini kita tampilkan kembali di slide. Next. Ini adalah latar belakang. Ya, ada latar belakang yang begitu banyak. Nanti di TOT kita akan bahas lebih detail, lebih dalam. Yang sini Pak, putus Pak. Putus Pak. Oke. Udah? Lanjut ya? Udah. Oke. Next. Berikutnya, ini latar belakang. Ya. Saya ambil bagian atas saja. Latar belakangnya adalah karena Pancasila dan jati diri bangsa adalah satu-satunya utuh, tidak dapat dipisahkan dan dipisahkan. Perkembangan zaman ini harus tetap memposisikan Pancasila dalam peranannya sebagai perubahan hidup bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa. Jadi, saya sangat concern
Dan saya harapkan Bapak Ibu pelatih juga harus concern terhadap hal ini. Karena yang menjadi identitas dari Bapak Ibu, dari kami yang ada di sini adalah anak-anak bangsa yang memiliki ideologi Pancasila dan harus memahami apa itu nilai-nilai luhur Pancasila dan bagaimana nilai luhur Pancasila. Bukan saja untuk konsumsi kita pribadi masing-masing, tapi pada saat kita berstatus sebagai pelatih anak-anak didik kita, siswa-siswa kita, itu wajib kita berikan, wajib kita beritahukan, wajib kita sampaikan, sehingga sesungguhnya anak-anak bangsa di Indonesia berhak untuk menerima informasi tentang Pancasila yang utuh. Karena pengalaman saya sejak tahun 1998, sejak era Orde Reformasi dimulai, ya, sejak 1998, bangsa ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering bicara Pancasila. Dan ini menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah gejala-gejala yang tidak baik, menjadi sebuah bahan-bahan analisa daripada para ahli bahwa Indonesia suatu ketika akan jebol pertahanannya secara nasionalisme, secara ideologi dan sebagainya. Apabila Pancasila tidak kita angkat lagi, apabila hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila tidak kita perkuat lagi. Ini momentum yang baik Bapak Ibu, momentum yang baik, karena jam pelajaran untuk Pancasila juga tidak sedikit. Dan nanti dipandu dengan game-games yang sudah disiapkan melalui metode-metode yang sudah dikumpulkan, sehingga seluruh siswa menerima materi tentang Pancasila, tentang sejarah perjuangan bangsa dan lain-lain itu sangat mudah menyerap, sangat ringan, sangat fun. Ya. Lanjut Mas. Tujuan pembelajaran sudah, lanjut. Lanjut, tadi sudah saya bacakan ice breaking. Nanti pada saat Bapak Ibu menyampaikan materi ini, nanti akan masuk sesi ice breaking. Dan ice breaking ini nanti bagaimana pelaksanaan sebagainya itu nanti sudah dipersiapkan oleh Pak Robi dan tim. Lanjut, Gen Pancasila. Lanjut, analisa konsep. Lanjut, Bapak Ibu sudah hafal semua kan Pancasila? Pasti sudah hafal. Lanjut. Ada Mas videonya? Video lahirnya Pancasila di Nasional Papua. Coba dimainkan videonya. Diklik ke bawahnya bisa nggak bisa? Bapak Ibu semua akan menonton video lahir Pancasila. Jadi inilah yang akan ditayangkan kepada para siswa nanti, sehingga para siswa punya kewajiban untuk mengambil kesimpulan, untuk menganalisanya, dan juga kita bisa lihat bagaimana para siswa mengapresiasi terhadap isi dari video ini. Suara bisa keluar Mas ke sana? Ya? Nggak bisa ya? Mungkin suara tidak terdengar mungkin Bapak Ibu, tapi setidaknya ini ada video yang bisa disaksikan dulu. Oh, ini suaranya. Ini suara Bung Karno, Presiden Soekarno. Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan.
belum pernah marah-marah aja. yang Islam petunjuk Nabi Muhammad Ini Sallallahu aja Alaihi pakai lah, Wasallam. ini aja langsung. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada. Cina. Bapak Ibu, banyak video-video yang akan Bapak Ibu saksikan yang mungkin sebelumnya belum pernah Ibu lihat, belum pernah Bapak lihat, apalagi siswa-siswa kita nanti. Ini kita eksplor video-video ini yang berkaitan dengan sejarah, yang untuk menguatkan dan melengkapi materi-materi yang sangat menarik. Kita gali, kita cari, kita kumpulkan dari segala sumber agar materi ini begitu kaya. Di Papua, dengar suara ini? Bapak Ibu bisa dengar suara Bung Karno? Kalau bisa dengar, mohon angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Ada yang dengar? Belum ya? Menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang Boleh ya, saya break dulu di sini ya. Saya cut ya. Ya. Cut dulu Mas. Kita lanjut. Apa slide berikutnya di materi ini? Nah, diskusi. Jadi ada sesi menonton video, ada sesi juga diskusi. Di sini diskusinya juga cukup banyak, cukup padat, cukup berkualitas. Kita harapkan seluruh siswa bisa menjawab apa yang dimaksud keimanan menurut siswa. Ya, kemudian berikan contoh. Nah, ini biarkan Bapak Ibu nanti dibuat kelompok-kelompok, kemudian biar mereka bisa mengeksplor masing-masing pribadi apa yang menjadi jawaban-jawaban masing-masing. Kemudian apakah itu menuntut dalam sebuah kelompok menjadi jawaban sebuah kelompok ataukah jawaban pribadi. Nah, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut di TOT yang akan datang. Lanjut Mas. Slide berikutnya adalah tentang makna ya. Lanjut. Oke, selesai. Bapak Ibu semua, materi ini yang kami tayangkan salah satunya adalah tentang tentang Pancasila ya, tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Inilah contoh bahwa pada saat kita menayangkan di depan para siswa, ini kita tayangkan dengan, saya pikir ini menarik ya. Ini konsep dan desain slide-nya menarik, sehingga tidak membosankan, tidak jenuh. Kemudian Bapak Ibu saat menjelaskan kepada para siswa, kami berharap jauh sebelum pelaksanaan Binlat itu dilaksanakan, Bapak Ibu semua sudah mempelajari semua materi. Jadi tidak semua atau tidak harus, tidak selalu Bapak Ibu melihat slide demi slide. Biar para siswa yang melihat slide, Bapak Ibu banyak menjelaskan secara lisan. Dan ini hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai alat pendukung. Dan para siswa bisa membaca kalau memang agak terlewat satu kata atau satu kalimat atau dua kalimat, mereka bisa melihat atau membaca ini. Baik Mas, coba di hanjam kedua ya. Hanjam satu tadi bagian saya, karena ini memang satu slide ini memang yang satu kesempatan untuk disampaikan bersama-sama. Kita lihat hanjar yang kedua. Hanjar yang kedua adalah bukan ini yang pertama Mas, lagi loading ya. Hanjar yang kedua tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu, karena adik-adik Papua kita ya, yang menjadi peserta Binlat nanti, itu sangat perlu memahami sejarah seluruh Republik ini dari mulai
proklamasi kemerdekaan sampai kepada, ulangi, dari mulai Sumpah Pemuda sampai pada proklamasi kemerdekaan. Kita harapkan bahwa pada saat materi disampaikan, yang pertama, seluruh siswa memiliki rasa senasib dan seperjuangan. Mahasiswa, saya ulangi, memiliki rasa senasib dan seperjuangan, punya tekad serta keinginan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Semua yang menjadi bagian dari poin 1 ini sangat penting, Bapak Ibu, agar adik-adik kita, anak kita di sana pada saat acara bidang nanti itu betul-betul maksimal menerima, betul-betul utuh menerima materi ini, sehingga ini tidak sekedar hanya tujuan yang berupa tulisan, tapi kami berharap bahwa 5 tujuan ini betul-betul sampai, betul-betul menjadi goals, real goals kepada seluruh siswa Binlang. Yang kedua, menunjukkan sikap juang dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Ketiga, menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menunjukkan cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, menghargai martabat individu. Yang kelima, menunjukkan sikap juang dan solidaritas dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Ini 5 tujuan pembelajaran dari Hanjar 2, Sejarah Keutuhan Bangsa Indonesia. Berikutnya Hanjar 4, Mas. Makna hakiki pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 tujuan dari materi ini. Ada 4 tujuan dari materi ini. Yang pertama, menunjukkan toleransi antar pemeluk umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta antar suku bangsa, budaya, dan berbagai perbedaan lainnya dalam kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menunjukkan rasa cinta dan solidaritas antar sesama warga negara dalam penguatan persatuan dan persatuan serta keutuhan NKRI. Ketiga, menunjukkan rasa senasib, penanggungan, perjuangan bangsa dan tanah air Indonesia. Yang keempat, menunjukkan tekad serta keinginan untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ya, ini kita pikir ada agak mirip-mirip ya Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan Pancasila tadi, juga sejarah. Agak beda tipis, tapi ini perlu disampaikan karena spiritnya berbeda. Pada saat kita menyampaikan dan juga metode-metodenya nanti akan merasakan bahwa masing-masing Hanjar ini punya spirit, punya konten, punya goals yang berbeda sebenarnya. Hanjar berikutnya 1, 3, 4, 5, 6 ya? 5 ya? 6 ya? Hanjar 6. Hanjar berapa? 1, 2, 3, 4. Sekarang Hanjar? Coba Hanjar 5. Ya, Hanjar 5. Hanjar 5 tentang spirit proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami berharap spirit proklamasi ini yang Bapak Ibu miliki sebagai anggota Polri yang memang saat ini sudah lebih dulu mengabdi pada negara, pada bangsa. Ini spirit proklamasi saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya. Nah, spirit proklamasi ini mohon ketika kita sampaikan apa yang menjadi spirit proklamasi yang Bapak Ibu sudah kandung di dalam setiap selama beberapa tahun ini, itu tolong dimix ya, dimix kemudian disampaikan dengan maksimal. Karena apa? Kita harapkan bahwa seluruh siswa ketika memiliki rasa bangga dan syukur sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan mereka bermasyarakat, ini adalah ciri bahwa spirit proklamasi itu sudah dimiliki oleh setiap warga negara. Karena ketika setiap bangsa, setiap warga negara belum bangga, belum merasa yakin, belum merasa mampu bersyukur bahwa tinggal di Indonesia, tinggal di dalam negara Republik Indonesia ini, itu patut dipertanyakan. Bapak-bapak bangsa, bapak pendiri bangsa berjuang dengan darah,
dengan nyawa yang mereka korbankan, kemudian bermuara kepada proklamasi. Sesungguhnya setelah proklamasi kemerdekaan pun masih ada, dilanjutkan dengan agresi militer pertama, pemberontakan. Semua itu sebenarnya adalah bagian dari semangat para pendiri bangsa, para pahlawan nasional menjiwai, melaksanakan, mencerminkan spirit proklamasi. Karena ketika spirit proklamasi ini dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, kita mampu menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Yang ketiga, kita mampu berkomitmen dan setia pada nilai-nilai perjuangan. Yang keempat, kita punya sikap positif, konstruktif, dan inovatif. Yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Ini Hanjar 5. Kemudian Hanjar 7 tentang bendera. Tujuan materi ini kita sampaikan kepada siswa. Yang pertama, seluruh anak-anak kita mampu mempunyai rasa hormat pada bendera kebangsaan Sang Merah Putih. Nomor 1 ini sebetulnya juga menjadi tantangan kita semua, Bapak Ibu. Kita tidak bicara daerah mana, provinsi mana, atau suku mana. Tapi saat ini kita sama-sama tahu isunya di Indonesia sudah berkembang. Kita bicara bendera merah putih versus bendera yang lain. Bendera merah putih versus bendera yang lain. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi bagian dari materi yang kita harus sampaikan dengan betul-betul maksimal pada para siswa. Kenapa? Karena bukan hanya kita di Papua, di Pulau Jawa, di provinsi lain juga mengalami sebuah krisis ketika bendera tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan, menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah simbol negara yang sangat dibanggakan. Ini menjadi krisis sebenarnya. Nah, di Hanjar ini kita harus sampaikan, kita harus sepakat bahwa ini harus disampaikan dengan maksimal. Bukan kita menyampaikan dengan maksimal saja, tapi para siswa bisa menerimanya dengan utuh. Kedua, mencintai bahasa persatuan Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Ketiga, menjiwai makna burung Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kelima, menunjukkan perilaku rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. Kelima, tujuan ini juga tidak kalah pentingnya. Hanjar berikutnya, Hanjar 8 ya. Oke, Hanjar terakhir. Saat ini kita bicara Bhinneka Tunggal Ika di Hanjar 8. Tujuannya, ini juga menjadi ciri khas daripada bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, yang ratusan suku, ratusan bahasa yang ada tersebar di seluruh pulau Indonesia, seluruh provinsi Indonesia. Tapi karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika, dan ini kita harus pastikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini masih memiliki getaran-getaran, masih memiliki makna yang diserap, yang disimpan, yang diimplementasikan oleh seluruh anak bangsa, khususnya nanti oleh para siswa Binlat Banoken. Yang pertama, kita berharap bahwa seluruh siswa Binlat itu memiliki toleransi ataupun umat beragama dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Juga perbedaan antar suku bangsa, budaya, dan kemajumukan itu bisa dimiliki oleh siswa-siswa kita. Yang kedua, memiliki rasa cinta dan solidaritas antar sesama warga negara. Ini efek, ini turunan daripada kalau kita sudah mampu bertoleransi, maka kita pasti sudah punya rasa cinta dan solidaritas. Ketiga, memiliki rasa senasib, penanggungan, perjuangan bangsa dan tanah air Indonesia. Yang kelima, memiliki tekad serta keinginan untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu pelatih yang kami hormati, dari seluruh yang kita sampaikan selama 1,5 jam ini, dari mulai materi atau kurikulum, dan juga saya kira video selanjutnya tadinya mau saya tayangkan, tapi saya mau on time, jadi mohon maaf, yang video selanjutnya saya pending, nanti kita sampaikan di Papua saja pada saat acara atau kegiatan TOT.
Jadi saya pikir cukup Bapak Ibu. Jadi seluruh materi yang kami sampaikan ini Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa dengar. Kemudian bagaimana petunjuk pembelajarannya. Yang ketiga, punya bayangan bagaimana menayangkan materi secara slide demi slide di PowerPoint dan juga video itu tuntas ditayangkan. Nah, yang terakhir, saya harus tutup sesi ini karena jam di Mabes sudah menunjukkan jam 12 kurang 4 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu pelatih yang ada di Papua Barat dan juga Papua. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini adalah menjadi sebuah trigger, menjadi sebuah pemancing, menjadi sebuah awal penyemangat bahwa pada saat TOT nanti kami akan sampaikan lebih detail, akan sampaikan lebih besar porsinya, karena memang akan lebih efektif ketika kami menyampaikan itu bertatap muka. Tapi kita bersyukur sama Tuhan karena kesempatan para TOT ini sudah membangun. Semoga dengan jarak jauh, dengan jarak di antara kita, dengan melalui aplikasi Zoom, melalui layar, melalui slide dan sebagainya, kita tidak bertatap muka. Tapi semoga chemistry antara pelatih, narasumber dari hari pertama sampai hari ini, semoga ini bisa terdeliver dengan baik, bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di Papua, sampai kita berhasil menyamakan dan menguatkan lagi chemistry kita untuk kita sambut acara Binlat yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.